selamat sore sobat Healing Mobilindo. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang mobil yang berkualitas, ada bekas benturannya atau tidak, ada bekas tabraknya atau tidak, ada bekas spetnya atau tidak. Karena sekarang banyak marak orang mengedarkan mobil itu yang benar-benar nol spet. Alasannya dengan seperti apa? Apa karena mobilnya biar cepat laku? Kalau menurut saya sih mending jujur biar apa adanya ya. Ini mobil ada bekas benturannya atau tidak, ada bekas tabraknya atau tidak, karena yang menilai itu adalah diri kita sendiri. Kita menjual kalau barang yang berkualitas itu pasti akan berkah. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya untuk memilih mobil second yang benar-benar berkualitas. Dari sisi depan, dari seal-seal depan ada bekas benturannya atau tidak. Nah, nanti kalau teman-teman ingin membeli mobil second yang benar-benar berkualitas itu bisa cek sendiri ya. Contohnya kita cek dari kap mesin depan. Nah, tuh di atas tuh kan ada sealernya. Sealer bagian atas tuh kita bisa cek itu empuk atau tidak. Tapi satu lagi, sealer itu di atas tuh beda-beda ya, beda merek, beda produk, beda mobil tuh beda sealer biasanya. Tapi yang kedua kita bisa cek lagi catnya itu seperti apa, itu cat masih original bawaan pabrik atau tidak ya Mas Nur. Untuk keduanya kita cek bisa dari baut ya, baut kap mesin itu udah pernah buka atau tidak. Nah, di situ kita paling penting, istilahnya paling penting, kalau pernah buka kita 50-50 apakah ini mobil sudah pernah kena bentur atau tidak, kena tabrak atau tidak. Nah, yang kedua itu ada titik las. Kalau titik las bawaan pabrik itu kalian pasti tahu titiknya seperti apa, masih bawaan pabrik. Terus coretan spidol bawaan pabrik seperti apa. Ini nah contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang masih bagus, istilahnya mobil yang berkualitas, bukan bekas tabrak atau bekas benturannya. Nah, dari sisi samping biasanya kalau mobil bekas tuh sisi samping ada cat tuh, ada spet sedikit tuh wajar karena barat, karena mobil bekas ya Mas Lur. Untuk mobil yang bekas berkualitas itu biasanya cecetannya tuh hanya di bumper, karena bumper itu adalah pemakaian kita nggak tahu pas belok lecet sedikit, gores. Bagian biasanya tuh bagian sebelah kiri dan bagian belakang pojok bawah itu biasanya yang rawan lecet ya. Untuk pengecekan yang benar-benar kualitas kita bisa buka dari kap belakang ya. Dari kap belakang kita buka, kita cek-cek sealernya, kita cek-cek bautnya, ada bekas dempulnya seperti apa. Kalau bawaan pabrik itu biasanya tidak ada dempulnya, betul. Kalau asli itu cuma hanya sealer, bautnya belum pernah kebuka. Kalau masalah kotor tuh biasanya wajar ya. Kalau untuk mobil second, kecuali sudah di salon, sudah ada di showroom, itu biasanya mobil sudah di salon tuh udah bersih, sudah ready, tinggal pakai. Ini hanya untuk teman-teman yang cari mobil, yang membeli mobil ke user langsung atau ke pemakai, masih sama-sama pemakai. Kalau ke showroom biasanya mobil itu sudah di repair, sudah bersih, sudah siap pakai dan tidak ada lecet. Biasanya kalau pedagang yang jujur atau bakul itu ngomong, Mas spetnya ada bawah, oh spet hanya di bumper bawah. Contohnya seperti mobil saya yang ini, Ayla ini, saya jujur ini mobil tuh utuh, nggak ada bekas benturan, nggak ada bekas tabrak, hanya spet banyak karena dulu mungkin pemakainya perempuan ya, bukannya dicat bawa ke bengkel tapi malah bekas pilok-pilok. Wah, dulu sebelum saya memakai mobil ini ngeri. Makanya ini saya mobil tidak pernah saya jual lagi, karena saya beli ini dulu kilometernya masih 30.000.
Nah karena berhubung sekarang tak buat sikilan, tak buat muter-muter, ada orang nawarin mobil, ada orang mau jual mobil, ada orang minta tolong mas aku cekin mobil, ya udah terpaksa mobil ini yang tak suruh kerja, tak suruh mutar-mutar ya sekitaran Jogja dan sekitarnya lah. Kadang sampai ke daerah Gunung Kidul, kadang sampai ke Klaten, bahkan sampai Semarang. Ya pernah juga ada yang bilang mas bisa minta tolong cekin mobil dong di sini, tapi saya nggak bisa ngasih apa-apa, cuma bisa ngasih uang bensin. Nggak apa-apa, saya carikan, saya cek ke sana. Kalau jujur saya ngomongnya mobilnya bagus ya saya ngomong bagus, kalau mobilnya standar ya saya ngomong standar, kalau mobilnya jelek ya saya ngomong jelek, karena saya ingin pelanggan yang beli kepada saya itu tidak akan kecewa, dan saya tidak akan mengecewakan pelanggannya, kecuali kalian tuh belinya tuh di showroom baru, itu beda. Tapi ada tapinya, kalau kalian beli di showroom, beli baru, itu kalau dijual lagi itu potongannya tuh 30% dari harga baru. Misalkan kalian beli 200 juta ya kan, itu kalau dijual lagi harganya bisa 150-160 juta, potongannya gede. Biarpun kalian baru pakai 1 bulan, biarpun kalian baru pakai 3 minggu, biarpun kalian baru pakai 5 bulan, tetap potongannya minimal tuh 30-40% dari harga yang kita beli pertama. Beda kalau kalian itu beli di mobil second. Mobil second tuh bahkan kalian bisa untung. Misalkan kalian beli harga RV tahun 2016 seharga 200 juta, kalian pakailah itu 1 tahun. Nah setelah kalian pakai itu 1 tahun, dijual lagi, bahkan kalian bisa untung. Apalagi sekarang ya, harga yang menggila itu adalah Honda Jazz. Honda Jazz tahun 2019 ke atas sampai 2023 itu harganya benar-benar menggila. Harga barunya aja berapa, sekarang harga second itu lebih mahal daripada harga baru. Saya aja nggak berani nawar, biarpun saya pedagang tuh pengen beli, pengen nggak masuk akal sama sekali mas ya. Harganya paling secondnya berapa, hampir 250 jutaan. Ngeri yang RS atau tipe RS, harga second lebih mahal dari harga baru. Apa nggak bikin geleng-geleng kepala ya? Saya aja sekarang untuk omset penjualan ini di bulan-bulan ini ya agak menurun sedikit. Ya laku sih laku, paling sebulan sekarang paling laku 2-3 unit lah. Yang penting kita untuk bersyukur, untuk selalu bersyukur berapapun rezeki kita. Kalau tetap bersyukur, kita dagang dengan jujur, insya Allah amanah dan berkah buat keluarga ya. Nah, untuk teman-teman tetap teliti, tetap hati-hati, tetap konsisten, dan tidak usah tergesa-gesa dalam memilih mobil bekas. Intinya kalau kalian memilih mobil itu cari yang berkualitas, tidak usah pandang kilometer ya. Kalau kilometer itu tidak jadi jaminan. Bahkan ada yang pernah jual kilometernya masih 15.000, mobil tahun 2015, sekarang tahun 2023, berapa tahun? Tapi itu mobil bekas laka. Apa kalian mau beli kilometer rendah tapi mobil bekas ada benturannya? Nggak mungkin kan ya. Jadilah pembeli yang cerdas, jangan memandang kilometer rendah, tapi memandanglah mobil yang berkualitas. Oke, dari cat, dari setir, dari kaki-kaki, dari mesin, carilah mobil yang berkualitas. Jangan pandang kilometer. Kilometer dari jaminan banyak kok orang yang turunin kilometer, pedagang-pedagang nakal yang tadinya kilometer 150 dibuat 80, banyak seperti itu. Oke, jadi teman-teman untuk memilih mobil bekas bisa saya bantu. Apakah kalian sudah punya pandangan, bisa telepon saya akan bantu mengecekkan
mobil ini benar-benar bagus, ada service recordnya tidak. Sebenarnya service record itu penting-penting tidak. Kalau tidak penting ya menurut saya sih penting. Kalau yang penting menurut saya sih tidak juga. Ya intinya kalau service record itu mobil itu servisnya dia rutin ke bengkel resmi, tidak ke bengkel biasa ya. Tapi sekarang kan tahu sendiri kalau bengkel resmi itu lebih mahal. Biasanya orang-orang, alah mas ngapain saya servis ke bengkel resmi Toyota lah, bengkel resmi Honda lah, bengkel resmi Daihatsu lah, harganya mahal mas, mending saya di bengkel bisa buat jajan, bisa buat jajan anak ya. Oke, cukup sekian video saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Jangan pernah bosan jadi orang baik, dan jangan pernah lelah untuk kita berbuat baik. Oke, gitu. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga video yang saya upload semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Marga Budaya. Thank you bro.